Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Sofyan Ismail. Tepatnya di channel Berbagi Cerita dan Berbagi Pengalaman. Kemarin hari Jumat, tanggal 11 Mei 2024, saya berwisata ke air terjun Kakek Bodo yang ada di Prigen, Pasuruan. Jadi nanti silakan kalian saksikan perjalanan dari rumah hingga sampai ke rumah kembali, mulai dari mampir ke warung makan, mampir ke warung kopi dan sebagainya. Nanti bisa kalian saksikan bagaimana wisata yang saya kunjungi kemarin itu sedikit menambah wawasan buat kalian yang ingin berkunjung ke wisata yang ada di Prigen Pasuruan. Silakan disaksikan dan selamat beraktivitas bagi yang sekarang lagi beraktivitas atau dalam kesibukannya masing-masing. Silakan. Oke, jadi petualangan hari ini dimulai dari foto bocil-bocil yang ada di depan rumah. Sebelum berangkat mereka minta difotoin, jadi saya fotoin. Setelah foto bocil-bocil dan pamit sama mami, maka kita langsung berangkat. Nah, ini tadi kita menyeberang perahu tambang dengan tarif 2000 untuk sampai ke daerah Tarik, yakni daerah Sidoarjo. Lokasi saya di daerah Gresik, harus melewati sungai menuju ke Sidoarjo, tepatnya di daerah Tarik. Nanti akan tembus sampai ke daerah pabrik Pakrin Prambon Sidoarjo. Jadi kita melewati jalan alternatif menuju ke Mojosari. Ini kita akan memasuki jalan utama, yakni daerah Prambon menuju ke jembatan kembar Kali Brantas, yakni arah Mojosari. Jadi kita menyeberang, itu ada bapak-bapaknya yang lagi menyeberangkan. So kita let's go. Langsung ya, kita sampai ke pasar Mojosari. Di sini sangat ramai dan banyak pengunjung, apalagi di hari-hari libur. Jadi banyak pasar, banyak orang berjualan di daerah sini. Langsung menuju ke arah Trawas. Setelah setengah jam perjalanan, kita sudah mulai memasuki kawasan Trawas. Sudah terlihat baburannya di depan. Hawa pun terasa dingin karena semakin naik jalannya maupun jalurnya, kiri kanan pun sudah banyak kerindangan pepohonan. Jalan terasa mulus dengan pemandangan hutan pinus dan pegunungan atau gunung-gunung yang ada di daerah kawasan Trawas Mojokerto. Ada Penanggungan, Lirang, Arjuna, Pringgadani dan sebagainya. Di kawasan hutan pinus banyak sekali orang berjualan, baik makanan, minuman dan sebagainya. Di kawasan hutan pinus pun ada wisata kolam renang, wisata campground dan wisata lainnya. Di sini cocok buat bersantai karena hawanya yang dingin, anginnya yang sepoi-sepoi, cocok buat berdua-duaan, baik sama pasangan, pacar atau keluarga. Karena perjalanan yang cukup panjang, maka saya putuskan untuk mampir terlebih dahulu di sini, mencicipi minuman dan juga makanan yang ada di kawasan hutan pinus. Jadi kita cari warung yang sekiranya tepat, makanannya yang enak dan minumannya yang segar. Kiri kanan terlihat. Jadi kita putuskan mampir di sini terlebih dahulu.
kita memilih warung yang paling tinggi, jadi bisa melihat pemandangan yang ada di bawah, seperti halnya pemandian dan sebagainya. Ada orang pacaran ya. Ini adalah pesanan saya sudah datang. Saya memilih teh hangat karena hawanya yang dingin dan hawa tubuh saya juga hangat, maka saya pilih teh hangat. Begitu. Nah, ini makanannya sudah datang. Saya pesen kentang goreng sama sempol ya. Ini istri saya ya. Kita makan berdua. Ya, romantis sedikit lah. Yang penting kita jalan-jalan dan healing. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit sponsor. Ya, setelah makan dan capek dengan menghabiskan uang 32.000, kita lanjut perjalanan lagi ya. Karena hari ini hari Jumat, maka saya putuskan untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Kita cari masjid ya. Oh, ini sudah sampai di area air terjun Delundung, tapi saya tidak mampir ya. Kita toleh kiri dan kanan apakah ada masjid, karena hari Jumat wajiblah bagi setiap muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Jalannya sangat bagus ya di sini, arah menuju ke Pasuruan. Ada taman ganjaran di depan. Yang mau mampir ke sini silakan. Oh ya, ini sudah ada masjid di depan. Saya sholat terlebih dahulu. Setelah sholat, maka saya lanjutkan perjalanan. Ini sudah sampai di perbatasan antara Trawas dan Pasuruan. Kita sudah melewati Gapura. Selamat datang ke daerah Pasuruan. Sudah memasuki kawasan Pasuruan. Jadi kita lebih berhati-hati karena di depan banyak sekali jalan yang terjal ya. Jadi kalau kesini harus benar-benar dicek kendaraannya ya. Nah, ini cuma satu arah. Kalau mau ke Kopi Weng ya, yang terkenal itu di tepi jurang, nggak apa-apa melewati yang sebelah kanan. Ini kita lewat jalur yang sebelah kiri, jurang Ampel itu ya. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati. Ini jalan sangat sekali menurun ya, jadi berbahaya. Kalau kalian lewat sini harus benar hati-hati, jangan sampai lalai, jangan sampai bercanda, karena ini jalurnya sangat menurun drastis hingga sampai ke tikungan tajam itu ya. Jadi ini sepi, tidak banyak orang dan sangat ini bisa dilihat, ini yang sering terjadi remblong di sini. Begitu ya. Jadi pesan saya hati-hati. Ini sudah mau sampai ke tujuan utama, yakni air terjun Kakek Bodo. Selamat menyaksikan, kita lanjut perjalanan. Nah, ini adalah kawasan Prigen Pasuruan. Jadi kalau kalian sampai sini pasti banyak yang menawani. Mas villa, mas kamar. Nah, Prigen tahu sendiri adalah kawasan banyak penginapan, banyak cewek-cewek cantik, banyak sesuatu lah di sini. Siapa yang nggak tahu Prigen ya? Tapi di sisi lain Prigen juga ini banyak pondok pesantren, banyak wisatanya, dan juga Islamnya juga baik. Jadi ada sisi baik dan ada sisi negatif. Itulah kehidupan. Nah, itu tadi ada gang yang terkenal di Prigen. Oke ya, sebentar lagi kita mau sampai di depan Gapura air terjun Kakek Bodo. Nah, ini ya, kita masuk lewat loket 2. Kita parkir terlebih dahulu. Parkir di sini satu motor 5.000. Kalau mobil mungkin 20
ya, atau 10.000, saya kurang tahu. Ini kita langsung masuk dan beli tiket. Untuk harga tiketnya kalau hari libur yakni 20.000, kalau hari biasa 15.000. Sedangkan untuk wisatawan asing atau turis itu di budget 40.000 untuk masuknya satu orang. Begitu ya. Walah, paket satu di sana. Oh, boleh mana tadi? Mau kita masuk paket 2. Ini bisa. Di wisata ini juga terdapat musolah bagi siapa saja yang mau melaksanakan ibadah sholat, pas ada di bawah dekat aliran sungai. Oke. Setelah sholat, maka kita lanjutkan perjalanan menuju air terjun Kakek Bodo. Untuk menuju air terjun Kakek Bodo, maka kita akan menempuh perjalanan sekitar 1 km dari loket utama. Kita harus jalan melewati anak tangga dan juga jalanan terjal untuk menuju ke air terjun Kakek Bodo. Di samping kiri kanan banyak sekali rumputan, pepohonan, dan juga semak-semak belukar. Ada juga spot-spot foto, nanti kalian bisa lihat di sekitar kiri dan kanan. Nah, di sini juga ada orang-orang berjualan. Jika kita mau membeli minum, makan, sudah ada yang menyediakan di setiap perjalanan menuju ke air terjun Kakek Bodo. Ada toilet juga. Nah, untuk sejarah air terjun Kakek Bodo ini berasal dari seorang abdi Belanda, seorang kakek yang sudah lama mengabdikan dirinya di keluarga Belanda. Tapi kakek karena kepingin sakti, maka kakek ingin minta izin berhenti bekerja di keluarga Belanda. Awalnya keluarga Belanda itu mengizinkan. Namun mereka juga heran mengapa kakek meninggalkan semua fasilitas yang cukup nyaman. Karena penasaran dan ingin mendengar kabar sang kakek, keluarga Belanda mendatangi kakek tersebut dan membujuk agar mau bekerja kembali di keluarga Belanda. Namun tak disangka sang kakek menolak untuk kembali bekerja. Sontak untaian kalimat umpatan Kakek Bodo muncul dari keluarga Belanda. Lah, hal inilah konon yang menjadi nama awal mula air terjun Kakek Bodo. Bahkan di sini juga ada makam beliau atau jasad sang kakek disemayankan di area air terjun. Jika kalian berkunjung ke air terjun, tepatnya sebelum bagian curug, pengunjung akan melihat bangunan yakni seperti makam Kakek Bodo. Nah, tidak semua orang bisa masuk ke dalam makam tersebut. Begitu. Nah, mitos juga mengatakan tidak boleh berpacaran di area air terjun, takutnya nanti hubungannya berantakan. Entah ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Gitu. Kalau sudah resmi ya nggak masalah. Kalau belum, itu mitosnya seperti itu. Jadi kalau mau berkunjung silakan, tapi
ya berkunjung saja tapi tidak usah berpacaran di tempat tersebut begitu. Itu sekedar mitos ya. Ya, kita lanjutkan perjalanan menuju ke air terjun Kakek Bodo. Ini bagus ya untuk spot-spot foto. Ada bebatuan yang sudah berlumut dan berumur ratusan tahun. Ini sudah hampir sampai menuju ke curug air terjun Kakek Bodo. Untuk ketinggian di sini mencapai sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Jadi sekarang saya berada di ketinggian 850 di atas permukaan laut. Begitu. Ini sudah mau sampai, air terjunnya sudah kelihatan ya. Itu sudah kelihatan sangat bagus kalau dilihat dari sini. Kita coba mendekat ya. Ini tingginya 40 meter dari bawah, langsung dari Sungai Kaligede, dari Gunung Lirang. Jadi airnya jernih, tidak boleh bermain di bawah, mending langsung di air terjunnya begitu, maksudnya di aliran sungainya. Kita coba masuk ke area air terjun. Di sini kalau hari-hari libur banyak wisatawan yang berkunjung. Ya, selamat menyaksikan. Nah, ini saya tidak tahu ya. Dari tadi ada burung yang mengikuti. Saya nggak tahu ini adalah burung jelmaan atau burung asli. Ini burung hitam. Ini bisa kalian lihat. Jadi burungnya dari tadi itu mengikuti di sekitar air terjun Kakek Bodo. Begitu. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita langsung kembali pulang, tapi tidak lupa makan dulu ya. Jadi kita cari makan di luar area air terjun Kakek Bodo. Kita jalan keluar arah Tretes Prigen. Kita cari warung kopi. Ini kita sudah menemukan warung kopi. Di sini juga banyak makanan. Jadi kita putuskan sambil ngopi, sambil makan sekalian di sini, sekalian juga sholat asar. Untuk ayam gepreknya rasanya agak asin. Tapi alhamdulillah ada tempe, tahu dan ayam geprek. Harganya 13.000, beli 2 jadi 26.000. Minumnya 2 5.000-an jadi 10.000, totalnya 36.000. Sudah kenyang.
Ini saya tidak tahu ya penjualnya, masa saya dikasih garpu dua-duanya. Bagaimana saya mau makan? Jadi ya saya makan pakai 2 batang garpu. Oke ya, kita lanjut makan. Setelah urusan dunia selesai, maka kita lanjutkan perjalanan. Makan, minum, sholat, sudah selesai semuanya. Di warungnya lengkap. Jadi kita lanjutkan perjalanan pulang. Rencana kita pulangnya akan melewati desa-desa, tempat yang tidak pernah saya lewati. Jadi ini nanti dari arah Masjid Cengho Pasuruan kita akan belok ke kiri ya, ke kiri. Jadi nanti akan melewati PT Gudang Garam TBK. Nanti nah ini kalian bisa lihat ya. Di sini suasana industrinya sangat bagus dan terlihat bersih. Ya, jadi jalannya juga lebar. Kalau kalian lewat sini dipastikan jalannya mulus ya. Jadi buat terabasan menuju arah Ngoro Industri bisa lewat sini. Rencana nanti kita akan melewati Candi Belahan atau Candi Tetek. Karena keburu malam, maka kita putuskan untuk kembali. Untuk candinya tidak sempat kita video tadi, jadi kita lanjutkan pulang saja. Karena hari sudah menjelang maghrib, ini sudah ada suara mengaji, jadi tandanya adzan maghrib. Jadi kita lebih mengebut supaya cepat sampai di kiri kanan yang kafe kok coba. Wah, kental. Karena hari sudah larut, maka kita juga sudah capek. Kita putuskan untuk pulang. Azan juga sudah berkumandang. Jadi kita cari masjid ya untuk sholat maghrib. Oh iya, ini terlihat ada Gus Idam ya. Ya kita belok ke masjid. Kelihatannya motornya juga kehausan, dari pagi tidak minum. Kita belikan motornya minum terlebih dahulu supaya kita bisa lanjutkan perjalanan selanjutnya untuk pulang. Ya itu tadi ya sedikit pengetahuan tentang wisata yang ada di Prigen Pasuruan, tepatnya di air terjun Kakek Bodo. Banyak pengalaman dan banyak mitos di situ. Jadi kalian kalau mengunjungi suatu wisata lebih berhati-hati kembali. Selamat berjumpa di channel saya
selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menambahkan pengetahuan buat kalian yang sudah berkunjung di channel saya, dan selamat beraktivitas.